Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron Buku Harian Sang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Motor Official Oglek Channel tentunya di episode 15 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya sobat-sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode malam ini nampaknya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan, di mana terlihat Lia dan Pak Pajar yang sedang ada di gudang Cahayananda, di mana Lia dan Pak Pajar yang sedang mencari gelangnya Pak Pajar. Dan tiba-tiba saja Pak Pajar melihat dus yang akan terjatuh yang akan menimpa Lia. Lalu Pak Pajar pun sontak saja mendorong Lia, yang akhirnya Lia dan Pak Pajar pun tumpuk-tumpukan dan juga pandang-pandangan tentunya sobat-sobat. Lalu Pak Pajar pun mengatakan ke Lia, untuk sementara kita tunda dulu pencarian gelangnya ya Lia, kita ada meeting di salah satu kafe. Jadi kita harus ke sana, ucap Pak Pajar. Lalu Lia pun mengikuti apa yang diucapkan Pak Pajar. Di sisi lain, di rumahnya Buana, tampak si kadal buntung Roni yang mengambil CCTV-nya yang dipasang oleh Kevin dan Alia. Si kadal buntung Roni pun berhalusinasi agar mendapatkan untuk banyak atas apa yang dia lakukan. Lalu si kadal buntung Roni pun menelpon si Kevin. Lalu si Kevin pun menyuruh Alia untuk menemui si kadal buntung Roni di salah satu kafe. Singkat cerita, tampak si Alia dan si kadal buntung Roni terlihat di salah satu kafe, di mana si Roni pun menunjukkan CCTV tersebut yang diambil dari rumah Buana. Tentu saja si Alia pun sangat terkejut atas apa yang si kadal buntung Roni lakukan. Lalu si kadal buntung Roni pun meminta uang sejumlah 100 juta untuk tutup mulut. Tentu saja sontak saja Alia pun kembali terkejut dengan apa yang diucapkan Roni. Di saat Roni dan Alia sedang cekcok, mereka tak sadar kalau kehadiran si Alia dan si Roni ada yang sedang memperhatikannya, yaitu Pak Pajar dan Lia. Di mana Lia dan Pak Pajar setelah selesai meeting, Pak Pajar pun mengajak Lia untuk makan di kafe tersebut. Lalu Pak Pajar dan Mbak Lia pun merencanakan atau mencari cara untuk mengambil CCTV yang ada di tangannya si kadal buntung Roni. Lalu terlihat si Alia pun yang meninggalkan Roni. Tak lama kemudian Lia pun beraksi dengan menghampiri si Roni. Terlihat Mbak Lia yang merayu si Roni. Tentunya si kadal buntung Roni pun sangat bangga karena dia pikir kini Lia sudah mulai kena rayuan mautnya si Roni. Lalu Lia pun mengambil CCTV tersebut dari saku jasnya si Roni sambil merayunya. Si Roni tak sadar kalau rayuan mautnya Mbak Lia pun akan mengambil CCTV tersebut. Setelah CCTV diambilnya, Lia pun pergi dan menghampiri Pak Pajar. Lalu Lia dan Pak Pajar pun pergi dari kafe tersebut. Pak Pajar pun dengan sengaja sedikit menyenggol pelayan kafe tersebut hingga ngusruk ke kepalanya si Roni. Lalu Lia pun mengatakan ke Pajar kalau Lia pun akan memberitahu soal CCTV tersebut kepada Dewa. Di sisi lain, di mana Dewa dan Nana yang berada di rumah Buana terlihat di ruangan kerjanya Dewa, di mana Dewa dan Nana. Lalu Dewa pun mendapatkan telepon dari Pak Arman yang menanyakan tentang donor ginjalnya buat Bu Diana. Lalu Dewa pun pamit ke Nana untuk menerima telepon tersebut. Terlihat Dewa yang menerima telepon dari Pak Arman. Setelah selesai Pak Arman telepon, tak lama kemudian Lia pun menelepon Dewa dan memintanya untuk bertemu, yang akhirnya Dewa pun menyetujui apa permintaan Lia. Di sisi lain, di mana Lula yang sedang berjalan di salah satu taman, tampaknya Lula pun sedikit senang. Terlihat senyuman Lula yang begitu renyah.
tiba-tiba saja Lula pun menabrak batu nisan. Lalu Lula pun penasaran dengan apa yang dia tabrak. Lalu Lula pun membukanya rumputan tersebut. Sontak saja Lula pun terkejut dan menjerit histeris setelah terlihat ternyata yang ditabraknya adalah batu nisan bertulisan Budiana. Lula pun terus berteriak, yang akhirnya Lula pun terbangun. Ternyata ini hanya mimpinya Lula ya sobat-sobat. Lalu terlihat Lula pun menceritakan dengan ke bunga tidurnya ke Pasya, dan Pasya pun mengatakan dan memberi saran agar Lula bisa memaafkan Budiana. Namun Lula pun kekeh dan mengatakannya kalau mama saya sudah meninggal sewaktu saya kecil, ucap Lula. Nah sobat, akankah Lula bisa memaafkan Budiana sebagai mamah kandungnya? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun memohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu berikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.